Surahnya sama, ialah Fatihah 1 kali, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Dikarenakan ulun sudah mengerjakan, pian hendak mengerjakan silahkan masing-masing setelah ba'dal isya. Dikarenakan cuman hari ini mengerjakannya, tidak ada di hari-hari yang lain lagi. Dalam setahun Allah Ta'ala sebarkan itu bala pada 1 hari saja, ialah pada bulan Safar. Kita berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaklah kita membaca surah Yasin ketika hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Kemudian ketika bertemu salamun qaulam mir rabbir rahim, diulanglah kalimatnya itu 313 kali. Kemudian ada lagi beberapa rajahan-rajahan yang kita tulis di piring putih. Di antaranya kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Musa wa Harun, yang artinya keselamatan bagi para nabi dan para rasul dahulunya yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya. Maka cukuplah bagi kita selalu minta perlindungan kepada Allah setiap harinya ketika kita mau menempuh perjalanan dekat maupun jauh dengan membaca doa perjalanan. Ketika ingin kita berselamatan rumah bulan Safar ataupun pada luar bulan Safar, tetaplah kita membaca doa selamat dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung pengajian kita yang telah lalu, al-hadisus sabi', hadis yang ke-7, an Abdus Samad min Mughaffal. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disampaikan daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala. Qara'tu fi akhir Zabur Daud salawatullahi alaihi 30 satran. Qala ya Daud, hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ila Allah ila an atila hayatihi? Qala la. Qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduh. Bahwasanya diriwayatkan daripada Abdus Samad bin Ibnu Mughaffal, ia berkata, aku telah mendengar Wahab bin Munabbih berkata, aku telah membaca akhir kitab Zabur daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam 30 baris yang berbunyi, wahai Nabi Allah Daud, tahukah engkau orang mukmin yang ingin kupanjangkan umurnya? Kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam pun menjawab, saya tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ialah orang-orang yang apabila mengucapkan la ilaha illallah gemetar kulit tubuh dan persendiannya. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa khauf takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah kulit tubuh dan persendian mereka. Maka seyogianya kita menghayati akan kalimat la ilaha illallah ini, dikarenakan dengan penghayatan kita itu tadi akan mendarah daging kalimat la ilaha illallah, maka nanti akan dimudahkan ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimat di mulutnya la ilaha illallah, maka pastilah dia masuk ke dalam surga. Kita lihat beberapa hari yang telah lalu, seorang ibu-ibu yang rutin istiqomah pengajian, yang mana beliau ketika membaca Al-Quran dan membaca ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kita adalah satu, Tuhan kita adalah esa. Pada akhirnya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan ruhnya, diangkat ajalnya, diangkat nyawanya, pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka meninggal dunia dalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahannya. Inilah yang diinginkan oleh semua orang, meninggal dalam keadaan mulia. Inilah yang diinginkan oleh semua orang, meninggal dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan berzikir dan berdoa, pada akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dengan sebab apa? Dengan sebab istiqomahnya beliau dalam beramal ibadah. Maka seyogianya himbauan bagi kita semua agar kita istiqomah walaupun amal kita sedikit, yang penting istiqomah. Dikarenakan kata Nabi kita Nabi Muhammad, sebaik-baik amal
ialah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Daripada banyak, akan tetapi cuman sehari sampai seminggu saja, setelahnya tidak membaca lagi daripada Al-Quran, tidak istiqomah lagi daripada beramalan, tidak istiqomah lagi datang ke pengajian. Karena apa? Karena langsung berdahulu banyak. Maka seyogianya sedikit demi sedikit, dengan berkat sedikit demi sedikit tadi, lalu pada akhirnya kita merasa nyaman, pada akhirnya akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu supaya amal kita istiqomah, Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan, mulailah kebaikan itu pada hari Rabu. Maka apabila kita mulai hari Rabu ada dijadikan nur Nabi kita Muhammad SAW, maka amal ibadah kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulailah amalanmu itu selama 40 hari rutin, kada pernah kita meninggalkannya. Apabila setelah 40 hari kada pernah kita meninggalkannya, setelah 40 hari maka kita akan beganangan akan amal ibadah yang kita tinggalkan itu tadi. Misalkan kita berjamaah, punya sehari sampai seminggu aja berjamaah, kemudian setelah seminggu bisa aja tertinggalkan berjamaah, bisa aja sembahyang sorongonan. Akan tetapi punya kita istiqomah kan selama 40 hari saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kelima waktunya kita tunai berjamaah selama 40 hari, maka setelah 40 hari itu pun beganangan kita punya kada berjamaah. Karena sudah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimantapkan hatinya dalam beramal ibadah selama 40 hari. Bahkan kelebihan orang yang sholat 40 hari titir, rutin, berjamaah, kada pernah soronganan 40 hari, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, sebagaimana diberikan kepada orang yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Sebagaimana orang yang bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, munnya kita kawal sembahyang 40 hari di masjid selain Masjid Nabawi. Jadi kita 40 hari di masjid kita berjamaah, kemudian padilatnya sama, kita sembahyang 40 waktu di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Apa saja padilatnya? Yang pertama, bara'atun minal munafik, akan dilepaskan daripada sifat munafik. Apa saja sifat munafik? Ija takallama kadzaba, apabila berpander banyak berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji rancak menyalahi karena tepat janji. Wa idza tumina khana, dan apabila diamanahi dia pun khianat. Nah, ini tanda-tanda orang yang munafik. Salah satu amaliah orang yang munafik ialah daripadanya diantaranya meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut karena mengerjakannya. Nah, itu oleh sebab karena itu jangan sampai bagi lelakian meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udur. Melainkan yang semalam tahun-tahun yang telah lalu itu ada udur. Karena bapak ini tidak ada udur sama sekali, maka akan digolongkan sebagai orang yang munafik. Jadi orang yang sembahyang 40 hari di masjid kita atau 40 waktu di Masjid Nabawi, yang pertama bara'atun minan nifaq, akan dilepaskan daripada sifat munafik. Yang kedua, bara'atun min adzabil qabri, akan dilepaskan daripada siksa kubur. Dan yang ketiga, bara'atun min adzabin nar, akan dilepaskan daripada siksa api neraka. Makanya orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu menganjurkan kepada kita, meskipun rumah kita jauh daripada masjid, apakan lagi dekat dengan masjid, seyogianya kita sholat berjamaah di dalam masjid. Dikarenakan kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna sembahyang seseorang yang apabila dia sembahyang sendirian di rumahnya, sedangkan rumahnya sangat berdekatan dengan masjid. Nih orang nih pada rumah lawan masjid, tapi hakun sembahyang soronganan di rumah, daripada cuman menyebarang selangkah aja ke masjid kada hakun ninya. Maka itu kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kada sempurna amal ibadahnya. Bahkan yang lebih keras lagi pendapatnya, kada diterima amal ibadahnya. Ini keras lagi Pang, tapi bagi Nabi kita ringan aja. Ujar Nabi, kada sempurna aja ibadah sembahyangnya. Mun hendak menyempurnakan bagi orang yang berjiran dengan masjid, hendaklah di dalam masjid. Nah, jadi yang pertama tadi kata Nabi kita Nabi Muhammad, bahwasanya tidak sempurna sembahyang seseorang, orang yang berdekatan, orang yang berjiran dengan masjid, apabila dia sembahyang soronganan di rumahnya, kada di masjid. Yang keras tadi, ini pendapat yang lain lah, bahwasanya kada sah
bahkan kalau diterima. Nah, artinya oleh sebab karena itu munnya kita berdekatan dengan masjid supaya sempurna amal ibadah kita, maka hendaklah seyoganya di masjid. Nah, tapi nang ringan benar pendapatnya, artinya sahaja sembahyangnya tapi kada sempurna ibadah pahala sembahyangnya. Maka seyugianya tempulu kita masih panjang umur, diberikan kesehatan batang tubuh, masih kawa melangkah kaki, kemudian masih kawa bergerak tangan, mangkat takbir bersama-sama, pada akhirnya hendaklah selalu kita sembahyang di masjid. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan selalu berjamaah dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pun berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulan jahina jalasal imam alal mimbar falam yu'di ahadan fi majlisih walam yakul illa khairan fadzalika adna ahli yaumil jumu'ati haddan. Bahwasanya kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Jumat malaikat itu duduk di muara pintu masjid. Berapa jumlah malaikat yang duduk di muara pintu masjid? Ialah 70 malaikat. Apa gawian malaikat nang duduk di muara pintu masjid tadi pada hari Jumat nang jumlahnya 70 malaikat? Yaktubunan nas bi asmaihim, absen nama-nama manusia. Jadi pinandu malaikat, oh namanya si anu nih, oh nabinnya si anu nih, tahu malaikat, dicatat malaikat nang datang besungsung, nang sudah disebutkan semalam seperti kurban. Kurban unta nang sungsung banar, kurban sapi nang kedua, kurban kambing nang ketiga, kurban ayam nang keempat. Artinya pahalanya seperti bersedekah memberi makan orang ayam. Namun yang terlambat itu maka seperti memberikan sedekah telur. Munnya orang sudah para mangkat takbir maka telur busuk. Nah, ya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam sembahyang Jumat, dan mudah-mudahan kita selalu sungsung untuk pergi ke masjid pada hari Jumat. Bahkan ulama-ulama dulu, bahkan bukan hanya ulama saja, orang-orang tua bahari ini saking mengistilahkannya hari Jumat, mereka menumpuk amal ibadah hari Jumat. Ibadah-ibadah sunat digawi mereka pada hari Jumat. Apa saja ibadah sunat? Yang pertama besungsung dulu bangun waktu subuh itu, nah nyata sudah sembahyang sujud sajadah jurang hari. Kemudian yang kedua pulang mandi, sebelum ke masjid tuh mandi. Niatnya sahaja kuman di hari Jumat sunat karena Allah Ta'ala sudah disebutkan semalam niatnya. Kemudian yang ketiga pulang hendaklah ba'amaliyah sunat, sembahyang isra, kemudian sembahyang duha, kemudian daripada itu lagi memotong kuku-kuku, kemudian lagi melarap bulu-bulu, kemudian lagi apa, begunting rambut, kemudian lagi berpakaian serba putih. Nah, ini tumpukan-tumpukan amal ibadah orang tua kita bahari pada hari Jumat. Maka tidak sempurna pengamalan ilmu seseorang apabila hari Jumat itu bajunya berwarna. Ada sempurna pengamalan ilmunya. Munnya hari Jumat bajunya berwarna. Maka hendaklah kita berwarna putih, artinya serba putih pada hari Jumat, kita menjunjung daripada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun dulunya membagi-bagi rezeki juga pada hari Jumat, menjamu tamu juga banyaknya pada hari Jumat, pergi ke masjid jumlahnya 41 masjid pada hari Jumat, mengandak banyu di samping mimbar selama 41 kali Jumat, kemudian membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali juga pada hari Jumat, minta doa supaya sugih rezeki, hati, ilmu dan harta maka pada hari Jumat juga. Kemudian mereka menghidupkan setelah asar juga hari Jumat, karena hari itu adalah munajatnya Sayyidatuna Fatimah setelah asar di hari Jumat, yang mana kata Sayyidatuna Fatimah itulah waktu-waktu yang paling pengabulan. Maka seyogianya kalian tunggu akan waktu-waktu pengabulan dengan amal ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Di antaranya bermunajat, muhasabah, menghitung-hitung diri, kebanyakan bezian dosa. Dengan cara apa? Setelah muhasabah, dengan banyak-banyak beristighfar, minta ampun atas sekalian dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu juga kita disuruhkan bermaaf-maafan juga termasuk, dikarenakan dosa kita yang paling kada diampuni apabila masih ada kesalahan lawan manusia.
mun nyalawan Allah Ta'ala tinggal bertobat, beristighfar, kada mengulangi lagi. Akan tetapi mun nyalawan manusia menghadang, rela ataupun ridha daripada manusia, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, berkat kita mengampuni dosa dan kesalahan orang lain ialah manusia yang kita temui. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, jangan sampai kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalian datang terlambat sehingga si imam duduk mereka di atas mimbar setelah khutbah yang pertama. Pada akhirnya kalian cuma mendengarkan khutbah yang kedua. Oleh sebab karena itu hendaklah dengarkan khutbah yang pertama dan dengarkanlah khutbah yang kedua. Kemudian jangan sampai lago. Lago termasuk gawian sia-sia ketika khutbah menyampaikan ketika khatib menyampaikan khutbahnya, kita dalam keadaan bertasbih. Kita dalam keadaan mengikuti tasbih. Kita dalam keadaan bacaan bertasbih, sedangkan kita kada fokus mendengarkan khutbah Jumat. Oleh sebab karena itu, hendaklah pada hari Jumat fokuskan dengarkan khutbah, lapaslah tasbih, fokus-fokus mendengarkan daripada isi khutbah Jumat. Kemudian itulah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi kita Nabi Muhammad, yang mereka selalu menghidupkan sunnah-sunnah pada hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalatil malaikatu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwasanya kata Allah, aku akan mengangkat seorang wakil di permukaan bumi. Kemudian para malaikat pun menjawab, apakah engkau akan mengangkat manusia yang berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih selalu memujimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab dengan firman-Nya, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Takutlah malaikat, mereka pun mengelilingi arasy 7 kali sehingga Allah memaafkan daripada jawaban malaikat itu tadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah, artinya menjadikan manusia pertama di permukaan bumi ini juga hari Jumat. Dikatakan Nabi Adam itu dijadikan hari Jumat. Bahkan nanti hari kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Maka hendaklah hari Jumat itu jangan sampai kita isi dengan dosa dan kemaksiatan. Siapa tahu nangarnya kiamat kena bakajutan apabila kita mengiut dosa dan kemaksiatan, pada hari kiamat kita tegawi dosa dan kemaksiatan. Maka hendaklah kita isi hari Jumat dengan amal ibadah, munnya kawa tidak ada daripada bisnis keduniaan pada hari Jumat. Kemudian lagi daripada itu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita selalu mengucapkan tasbih pada hari Jumat dengan ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika malaikat pun mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Waktunya kapan? Ialah setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu baca tasbih yang perlu kita amalkan, kemudian istighfar yang perlu kita lazimkan, kemudian salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apakan lagi? Telah akan datang bulan kelahiran junjungan Nabi, yang mana dikatakan oleh para ulama ahlul mahabbah yang sangat cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bulan Ramadan itu kalah kemuliaannya dengan bulan Rabiul Awal. Lebih mulia bulan Rabiul Awal daripada bulan Ramadan. Kenapa? Sebab dikarenakan tidak mulia bulan Ramadan, melainkan dimuliakan oleh sang junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jakanya Nabi Muhammad nang memuliakan bulan Ramadan, kada bakalan mulia bulan Ramadan. Artinya jakanya Nabi Muhammad dilahirkan bulan Rabiul Awal, maka kan ada juga nang ngarannya manusia muliakan bulan Ramadan. Berarti ujar ulama lebih mulia bulan Maulid, bulan Rabiul Awal daripada bulan Ramadan. Ini dalam segi kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita banyak rezeki. Akhirnya kita kalau mengadakan bukan hanya di masjid, bukan hanya di langgar, bukan hanya di musola aja kita menyumbangnya, tapi kita kalau mengadakan di rumah kita masing-masing. Biar bersepuluh nang kita undang, bukan rombongan maulid, penyairan seikung, penerbangan seikung, merawi seikung, beli maikung aja, nang apa, nang bukan pemaulidan,
belimanya buat tetangga kita bersebul hukum dalam rumah. Yang penting pemaulidan nah sama juga hukumnya. Yang mana